Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, luar biasa ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, tangan. Ya, semangat semua ya. Jadi hari ini kita kembali lagi belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Baik, alhamdulillah alamin. Segala puji dan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita datang di sekolah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik, sebelum kita mulai pelajaran terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Baik, silakan Amsir pimpin doa. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, yang tidak hadir hari ini siapa saja? Ilmi, Nurul Ilmi. Siapa lagi? Deril, Deril, Agil, Agil, sama Dian. sama Muhammad Dian Dian. Sulfikan ya. Oke. Ada yang sakit? Oh, Nurul Ilmi sakit ya? Dia sudah sampaikan ke Pak Guru bahwa dia sedang tidak enak badan katanya. Baik, silakan perbaiki tempat duduknya atau baik-baik ya. Perhatikan duduknya belum rapi supaya dia belajar dengan baik ya. Jika kondisi kelas rapi dan juga bagus, maka ketika kita belajar jadi lebih kondusif dan semangat ya. Baik, Pak Guru ingin menanyakan satu hal tentang materi kita yang lalu. Siapa yang masih ingat materi kita yang lalu? Siapa? Oh, dia silakan. Ya, materi kita yang lalu tentang interaksi sosial. Oke, berbicara tentang interaksi sosial, apa kaitannya materi kita hari ini? Jadi interaksi sosial itu akan mempengaruhi bagaimana lembaga sosial itu terbentuk. Nah, untuk itu sebelum kita mulai tentang pembahasan lembaga sosial, Pak Guru ingin mendengar apakah kalian pernah membaca atau mendengar kata lembaga sosial? Siapa yang pernah? Oke, Aura silakan. Aturan di masyarakat. Oke, boleh. Lembaga sosial bahwa adalah aturan di masyarakat. Kemudian siapa lagi yang bisa memberikan jawaban? Ya. Norma-norma yang ada di masyarakat. Bagus sekali. Jadi sudah ada gambaran tentang lembaga sosial ya. Ternyata sudah ada yang baca bahan ajar yang Pak Guru bagikan. Baik, sekarang Pak Guru ingin melakukan pretest untuk mengukur kemampuan atau pemahaman kalian. Silakan ambil kertasnya selembar. Kemudian kalian tulis pemahaman kalian tentang apa itu lembaga sosial sesuai dengan apa yang telah kalian baca dan kalian pelajari secara mandiri. Ya. Pak Guru kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Jadi rekam terus. Maju. Sosial pengertian apa yang kalian pahami. Ya, ambil bukunya di tengah-tengah. Ya, ambil bukunya di.
sudah bagus, sudah banyak yang paham tentang lembaga sosial ini. Baik, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin memberikan motivasi. Motivasinya adalah belajarlah. Kenapa kata ini saya ulang berapa kali? Karena belajar tidak pernah ada akhirnya. Belajar berakhir ketika kita sudah berada di yang lahat. Baru orang berhenti untuk belajar. Ya, mulai dari kita masih bayi sampai kita tua, kita harus tetap belajar. Apa yang paling wajib untuk kita pelajari adalah ilmu agama. Ya, ilmu agama adalah pelajaran yang paling wajib. Ya, nah, oke. Setelah itu Pak Guru ingin menyampaikan tentang apa manfaat dari mempelajari materi ini, yaitu dengan mempelajari materi tentang lembaga sosial dapat memberikan kita pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat sehingga menciptakan keteraturan sosial. Jadi ketika kalian sudah mempelajari lembaga sosial, kalian paham tentang norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, sehingga ketika kalian terjun ke dalam masyarakat, kalian tahu bagaimana berlakukan interaksi kepada masyarakat dengan baik dan benar. Baik. Kemudian tujuan pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita, jadi untuk model pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran aktif, yaitu dengan namanya card index match atau mencocokkan kartu. Ya, nanti ada kartu soal, ada kartu jawaban. Nah, untuk yang mendapat kartu jawaban akan mencari kartu soalnya. Ya, seperti itu. Baik. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik secara tepat. Kemudian yang kedua, menelaah proses terbentuknya lembaga sosial dengan benar. Yang ketiga, mengkorelasikan interaksi sosial dengan pembentukan lembaga sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik secara tepat. Kemudian yang kelima, yang keempat, mengidentifikasi jenis-jenis lembaga sosial secara benar. Dan yang terakhir adalah kalian menganalisis fungsi-fungsi lembaga sosial dengan tepat. Jadi ini adalah 5 tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai, ya, yang akan kita capai. Selanjutnya tentang kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar yang 3.2 mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Adapun indikatornya yaitu yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis lembaga sosial. Kemudian yang kedua menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Yang ketiga menelaah proses terbentuknya lembaga sosial. Keempat mengkorelasikan interaksi sosial dengan pembentukan lembaga sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Kemudian yang kelima mendeskripsikan fungsi-fungsi lembaga sosial. Adapun 4.2 mengatakan bahwa menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Kemudian adapun indikatornya yaitu menyajikan hasil kerja individu tentang fungsi-fungsi lembaga sosial. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi tentang apa itu lembaga sosial. Baik, secara pengertian lembaga sosial ini adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Jadi lembaga sosial ini memang dia dibentuk untuk mengatur hubungan antar masyarakat supaya teratur, ya, supaya teratur. Misalnya nanti kita bahas tentang lembaga pendidikan, bagaimana diatur supaya di situ ada guru yang fungsinya untuk mengajarkan dan mencerdaskan siswa. Kemudian ada fungsi kepala sekolah sebagai manajerial yang mengatur semua apa-apa yang dibutuhkan di sekolah, dan juga ada siswa sebagai fungsinya untuk belajar, ya, untuk belajar. Nah, dengan lembaga sosial ini maka diaturlah hubungan antar warga di masyarakat. Kemudian selanjutnya tentang jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama apa? Sebutkan. Lembaga agama,
Ya, jadi ini adalah 5 jenis-jenis lembaga sosial yang ada di Indonesia ya. Indonesia. Nah, kita mulai dari pembahasan tentang lembaga keluarga. Jadi lembaga keluarga ini adalah lembaga yang juga terkecil dia, ya, lembaga yang terkecil di masyarakat. Ya, keluarga disebut lembaga karena dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Misalnya aturan larangan pulang malam, ya. Jadi kalau orang perempuan itu jangan pulang malam-malam, larut-larut malam kasihan, ya. Atau jangan laki-laki juga jangan pulang terlalu larut malam. Adapun misalnya kalau pergi di rumah teman untuk kerja tugas boleh. Tapi kalau untuk keluar untuk jalan-jalan, pergi nonton konser atau apa itu sebenarnya tidak boleh ya, apalagi perempuan karena banyak laki-laki nanti kamu disentuh-sentuh atau dipegang-pegang, nah itu tidak baik ya. Nah, seperti itu ya. Ya. Jadi memang lembaga keluarga ini mengatur, misalnya ayah fungsinya adalah untuk mencari nafkah, kemudian nanti ayah juga akan mengatakan bahwa tidak boleh keluar jam 8 malam, ya. Jam 8 malam itu sudah harus ada di rumah semua, tidak boleh ada di luar, ya. Nah, biasanya untuk aturan-aturannya ini diatur oleh masing-masing dari rumah tangga dan juga kepala keluarga yaitu ayah ya. Nah, biasa mengatur tentang bagaimana uang jajannya kalian, bagaimana jadwalnya di rumah. Misalnya perempuan jadwalmu kalau jam pulang sekolah itu cuci piring dulu ya, habis makan cuci piring. Nah, itu adalah salah satu aturan-aturan yang berada di lembaga keluarga. Jadi aturannya itu tidak terikat, ya. Tiap-tiap keluarga itu memiliki aturannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari keluarga tersebut. Nah, itu. Kemudian ada fungsi-fungsi dari lembaga keluarga. Lembaga keluarga sebagai lembaga terkecil, lembaga ini juga memiliki banyak fungsi. Jadi ada fungsi ada 7 ya. Yang pertama ada reproduksi. Reproduksi itu maksudnya adalah menghasilkan keturunan, ya. Jadi reproduksi itu adalah menghasilkan keturunan. Kemudian ada fungsi afeksi. Apa fungsi afeksi? Fungsi afeksi itu adalah fungsi untuk memberikan rasa kasih sayang, ya. Orang tua sayang kepada anaknya, anak sayang kepada orang tuanya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai fungsi afeksi. Kemudian ada fungsi proteksi. Fungsi proteksi di sini adalah menjaga keamanan kalian, ya. Kita lihat orang tua kita, misalnya kalau lagi dalam bahaya anaknya, pasti dia akan cepat-cepat untuk menyelamatkan anaknya, ya, untuk mengamankan dia, anggota keluarga. Setiap orang tua maupun anak ingin supaya orang yang ada di dalam keluarganya itu selamat semua, ya, selamat. Kemudian ada fungsi sosialisasi, mengajarkan anak tentang bagaimana tata cara untuk hidup di masyarakat, bagaimana sopan santun ketika ada orang tua bicara, jangan kamu juga ikut nimbrung di situ, ya. Atau misalnya ada orang tua sementara makan, ya, kamu jangan melakukan hal-hal yang tidak baik di depannya, misalnya hal-hal yang menjijikan, ya. Nah, tidak boleh. Jadi memang untuk sosialisasi ini tentang kehidupan bagaimana kita bermasyarakat. Kemudian ada fungsi ekonomi. Ekonomi, Bapak sebagai orang yang mencari nafkah, menghidupi keluarga, maka ayah di sini sangat berperan penting untuk mencari nafkah, ya. Jadi laki-laki itu harus cari uang, ya. Jangan ketika nanti menikah malah istrinya yang cari uang, jangan. Ya. Kalau misalnya istri mau cari uang, boleh saja, asalkan tetap dengan prinsipnya bahwa laki-laki lah yang mencari nafkah, ya. Karena laki-laki itu dinilai dari bagaimana atau harga dirinya itu dinilai dari dia mencari nafkahnya. Walaupun mungkin dia cuma pergi pungut sampah di jalan, tapi karena dia cari nafkah untuk menghidupi keluarganya itu keren, ya. Daripada ada bapak-bapak tinggal di rumah duduk-duduk merokok karena rasa di kerjanya, kemudian tidak ada kerjanya, nah ini sangat tidak terhormat, ya. Orang yang mencari sampah di jalanan atau orang mencari sembarang saja yang bisa dihasilkan uang tetapi dengan cara yang halal itu lebih bermartabat dibandingkan orang yang hanya duduk-duduk santai di rumah saja, ya. Kemudian yang berikutnya yang keenam ada pemberian status. Pemberian status misalnya kamu anak pertama, anak kedua, ya. Kemudian ibu, bapak. Nah, itu pemberian status. Dan yang terakhir tentang pengawasan sosial. Dengan siapa dia bergaul. Jangan sembarang dia bergaul, misalnya
Aulia senang misalnya bergaul dengan DJ yang kerjanya itu malam. Nah, biasa diawasi di sosialnya, jangan kamu terlalu bergaul dengan itu, karena itu nanti bisa membawa pengaruh negatif, ya. Karena dia keluarnya malam hari. Tahu kan kalau perempuan malam hari keluar, pasti hal-hal konotasinya jelek, beda dengan laki-laki. Misalnya kalau keluar malam pergi mungkin kerja di morosi, di tambang, tidak apa-apa. Tapi kalau perempuan biasa kalau keluar malam, nah ini yang perlu dipertanyakan ya, karena perempuan itu ibarat seperti telur dia. Telur yang berada di atas tanduk. Kalau misalnya dia goyang saja jatuh, pecah, ya, pecah maka tidak bisa dikembalikan. Beda dengan laki-laki, ya, beda dengan laki-laki. Kalau perempuan itu sudah rusak, dirusak sama laki-laki, maka hancur kita masa depan, ya, karena bisa menghancurkan masa depan. Makanya perempuan harus pintar-pintar jaga diri. Jangan mau dibodoh-bodoh sama laki-laki, bilangkan kamu masih sayang sama saya. Kemudian dia minta hal-hal yang lain, ya. Karena seperti itu. Kalau kamu sayang saya, kasihkan saya ini, kasihkan itu saya, ya. Karena laki-laki itu banyak mintanya dalam hal perkara-perkara yang konotasinya negatif, ya. Baik, kemudian ada lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Agama itu sendiri adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Jadi di Indonesia dikenal ada berapa agama yang kalian tahu? 5, 7, 7. Yang diakui di Indonesia ada 6. Ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6 agama yang ada di Indonesia yang dihargai. Jadi ketika misalnya kita bertemu dengan teman kita yang lain agama, kita tetap harus bertoleransi. Tidak boleh kalau lain agamanya kita tidak mau bergaul, tidak mau berteman, tidak boleh ya. Kita tidak boleh memandang seseorang itu dari agamanya, ya, dari agamanya. Jadi kita tetap berteman saja. Misalnya waktu sholat kita pergi sholat, mungkin dia waktunya untuk beribadah ke gereja, silakan dia ke gereja. Atau misalnya orang Hindu pergi di mana, di pura, ya, beribadah, silakan dia ke pura. Jangan kita pergi kotori dia punya tempat peribadatan, ya. Siapa tahu ada yang mau pergi ke Yogyakarta, ya, ke Yogyakarta itu ada candi Borobudur, ada candi Prambanan dan lain sebagainya. Itu ketika kita berada di situ jangan kita kotori karena merupakan tempat peribadatannya mereka, ya. Nah, jadi lembaga agama ini dia mengatur tentang sistem kepercayaan manusia. Karena memang kita diatur dengan agama, ya. Setiap orang itu, kalau kita di Indonesia mayoritas adalah beragama Islam. Kemudian mayoritas kedua adalah agama Kristen, ya. Kemudian agama Katolik. Nah, memang Islam ini di Indonesia cukup banyak, ya. Jadi jangan heran kalau misalnya banyak polemik-polemik yang terjadi hanya gara-gara perbedaan agama. Ya, jangan ganggu-ganggu nama-nama Tuhannya orang, ya. Karena kalau kita di agama Islam itu sudah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Kafirun, langsung dihukum wajib agamaku untuk agamaku juga bukan urusanmu, ya. Nah, itu dia adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur kita dalam bertoleransi dengan agama lainnya. Oke. Baik, kita lihat di sini fungsi lembaga agama. Jadi fungsi lembaga agama ini ada 5. Yang pertama adalah sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok, ya. Jadi kita sumber pedoman hidupnya kita apa? Sumber pedoman hidupnya kita apa? Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Kalau orang Islam itu sumber pedoman hidupnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau misalnya kita menemukan suatu permasalahan, kita lihat dulu dalam Quran. Kemudian kita lihat hadisnya, kemudian bagaimana perkataan para ulama tentang bagaimana lembaga agama ini. Oke, kemudian yang kedua sebagai pedoman perasaan keyakinan. Siapapun yang berbuat baik maka akan mendapat pahala dari Tuhan. Semua agama di dunia meyakini bahwa ada pahala yang akan diberikan kepada orang yang berbuat baik kepada sesamanya. Ya, kalau dalam Islam dia dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau ada orang yang bersedekah, misalnya temannya di sekolah lagi lapar, toh, nanti pesan teman udah kelaparan, dan ini kasih 5.000 dapat beli nasi. Walaupun 5.000 dia kasih itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Ya, berarti digantikan menjadi 3.500.000.
tetapi bukan kita harapkan bahwa digantikan dalam bentuk uang ya. Bisa kita digantikan dengan dalam keadaan bentuk kesehatan. Nah itu adalah sesuatu yang mahal ya. Orang cuci darah itu, orang yang sakit ginjalnya, dia harus mengeluarkan uang 2 juta per minggu. Bayangkan, hanya untuk mendapatkan kesehatan ya. Kemudian ada orang yang sesak nafasnya yang butuh oksigen di rumah sakit, dia harus membayar untuk membeli oksigen, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita oksigen gratis. Maka kita harus banyak bersyukur. Bisa bernapas ya. Segar. Segarnya. Tapi ini kadang orang tidak sadar, biasa gini. Kenapa biasa? Karena dimiliki oleh semua orang. Misalnya kayak air, kan biasa gitu. Padahal air itu adalah nikmat yang besar, ya. Coba kalau kita lihat di Afrika, ada orang kelaparan, kehausan. Kamu sudah rasa itu bagaimana itu tidak enaknya kehausan? Tidak enak sekali, iya. Nah, maka kita harus bersyukur. Kemudian yang ketiga tentang pedoman keberadaan, eksistensi, bahwa kita meyakini bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta, ya. Karena kalau orang-orang ateis, orang-orang yang tidak memiliki agama itu, dia tidak percaya ke Tuhan. Dan bilang dia ke Tuhan. Ini semua bumi dan alam semesta terjadi hanya karena kebetulan. Padahal di dunia ini tidak ada yang secara kebetulan. Ini saja kertas dia jadi karena ada yang olah, ada pabrik, ya. Terbuat dari apa kertas ini? Terbuat dari kayu ya. Dan kayu yang kemudian diolah menjadi buku kertas, kemudian dicetak sehingga menjadi kertas. Apalagi yang bumi ini, ya, diciptakan daun-daun, diciptakan tanah dan lain sebagainya, air. Itu untuk keperluan manusia dan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Makanya kalau orang ateis itu bisa kita bantah dengan mudah mereka, ya, tidak mungkin terjadi semesta ini dengan sendirinya. Kemudian yang keempat tentang pengungkapan keindahan atau estetika. Allah itu menyukai keindahan, ya. Jadi Tuhan kita itu tidak senang keindahan. Makanya kalau kita pergi sholat di masjid, pakai pakaian yang terbagusnya kita, ya. Jangan kita pergi di masjid pakai baju weekend sisanya dan sarung. Ya, pakai pakaian yang terbaik kita ada di rumah. Kalau misalnya di rumah yang ada cuma baju kaos, ya baju kaos berarti itu adalah pakaian terbaik yang ada di rumah, ya. Sehingga Tuhan itu memang menyukai hal-hal yang indah. Tuhan itu menyukai kebersihan, menyukai perkara-perkara yang indah di manusia, akhlaknya misalnya, itu Tuhan atau Allah suka, ya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Misal sebagai umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi memang ada KTP-nya kita kan. Nanti kalau kalian sudah 17 tahun, ada kalian punya kartu tanda pengenal atau KTP, nanti ditulis agamanya apa. Islam. Agamanya apa? Kristen. Agamanya apa? Hindu, Buddha, dan seterusnya. Ya. Ketika ada agama lain yang diketahui, ya, berarti itu juga dia punya keyakinan. Aku minum walian, tidak ada negara di antara kita. Pokoknya agama orang semua agama. Ada pun kemudian yang diberikan hidayah untuk masuk ke dalam agama kita, maka kita harus banyak bersyukur karena ada orang yang memberikan hidayah melalui kita. Nah, ini untuk fungsi lembaga agama. Kemudian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi ini didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, jadi memang untuk pelaku ekonomi itu, pelaku kegiatan ekonomi dikenal dengan produsen, distributor, dan konsumen. Ya, adapun kegiatannya disebut produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kita lihat bagaimana fungsi dari lembaga ekonomi. Yang pertama, memberi pedoman pertukaran barang, ya, menentukan harga dari suatu barang. Kalau dulu kan dikenal dengan barter, ya, tukar misalnya amsir ada ikannya, tukar dengan sayurnya Evan misalnya. Nah itu dulu seperti itu ya. Kalau sekarang kan sudah ada uang. Nah kemudian yang kedua, memberi pedoman tentang cara mendapatkan barang atau bahan baku. Nah kita cari di mana kita menemukan misalnya ikan, maka kita harus mencari di daerah pesisir pantai. Kayak wilayah Lombasmen ini kan pesisir pantai ya, banyak ikan ya, karena biasanya mayoritas pekerjaan penduduknya adalah mencari ikan. Kemudian yang ketiga, memberi pedoman tentang ketenagakerjaan. Orang-orang yang bekerja misalnya di Indomaret, yang bekerja di perusahaan di Morosi, tambang, itu sudah diatur di lembaga ekonomi tentang bagaimana gajinya, bagaimana UMR, UMP, ya, dan lain sebagainya. UMR itu maksudnya adalah upah minimum ya, upah minimum provinsi,
Nah, jadi upah minimum itu kalau untuk di Sulawesi Tenggara itu sekitar 2.770.000. Jadi kalau ada perusahaan yang mengambil tenaga kerja, ya, jadi dia harus mengupah minimal 2.770.000. Nah, kemudian dari upah itu tergantung dari perusahaan kasih bonusnya ini, bonus itu dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang kerja di tambang itu gajinya 5 juta, itu sudah termasuk dengan bonus-bonusnya nih. Ya, atau orang kerja di Indomaret itu ada pilihan bonus-bonusnya. Ya, tetapi kalau dilihat dari upah minimumnya itu sekitar 2.770.000. Kemudian memberi pedoman tentang harga jual barang di pasar, ya. Jadi lembaga ekonomi ini mengatur supaya jangan ada harga barang yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, sama seperti waktu terjadi kelangkaan minyak. Toh susah sekali cari minyak di pasar. Nah, maka pemerintah dengan melalui lembaga ekonomi mengatur supaya minyak ini harganya tetap stabil di pasaran, maka mereka melakukanlah produksi besar-besaran pada saat itu. Dan ternyata ketika dilakukan produksi besar-besaran, bukannya menambah alihnya masyarakat, ternyata ada mafia, ada orang-orang jahat di dalamnya yang kemudian menjual minyak itu ke luar negeri. Nah, ini orang yang jahat sekali dia. Masyarakat lagi kesusahan, kemudian minyak yang dibutuhkan masyarakat untuk apalagi untuk berdagang, misalnya kayak Pak Guru berdagang ayam geprek kan harus butuh minyak, ya, butuh minyak yang banyak, sehingga ketika minyak langka Pak Guru tidak bisa menjual lagi. Nah, seperti itu ya. Dengan lembaga ekonomi dia akan memberi aturan tentang bagaimana harga pasar, bagaimana tentang kita menjual dan menjual beli di pasar. Seperti itu. Kemudian lembaga pendidikan seperti yang kita ada sekarang ini, ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah, ada staf tata usaha dan lain sebagainya. Nah, lembaga pendidikan ini adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Ya. Semua orang butuh pendidikan, ya. Setiap orang butuh pengetahuan. Di sekolah itu kalian dididik untuk menjadi manusia yang berakhlak, ya, berbudi pekerti yang baik. Ya. Jangan sampai kalian sekolah pernah dengar kata-kata tuh, kamu kurang ajar sekali, tidak ada sekolahmu. Pernah dengar kata-kata itu? Nah, itulah gunanya kalian disekolahkan supaya diperbaiki kalian punya akhlak dan juga budi pekerti. Ya, makanya kalau ada perkataan-perkataan seperti itu, kamu ternyata memang sekolah ini bukan cuma hanya sekedar menambah ilmu saja, tidak. Ya, walaupun dia pintar tapi kurang ajar, nilainya 0. Ada orang yang bodoh, bukan bodoh, tidak mudah dia pahami pelajaran, tetapi karena akhlaknya bagus, bilang Pak Guru, maaf, karena kita punya waktu ini, dan bicara bagus sama gurunya. Nah itu, walaupun dia tidak terlalu pintar, tapi nilainya 10 di mata guru. Ya, dilihat dari bagaimana dia bertingkah laku sama guru-gurunya. Ya. Bagus itu tuh, misalnya kalian saja, misalnya ada adikmu atau ada sepupumu yang datang bilang, Kak, kau dia minta tolong ambilkan saya itu. Nah, suka tahu, kamu misalnya sopannya nih, atau ada yang bilang, oh dia, ambilkan itu. Nah, kasar, kenapa lu? Siapa tahu? Contoh ikut tuh. Nah, beda ketika misalnya dia katakan dengan perkataan yang lembut dengan perkataan yang kasar. Kalau kasar itu tidak enak kita dengar, kalau tidak sopan kita tahu. Kita minta tolong baru pakai pola gitu. Nah, kan kalau kita dikenal dengan kata kita tuh kalau sopan, yang Pak Guru kita mau kemana? Dan Pak Guru, mau kemana Pak Guru? Oh, tidak sopan itu ya. Nah, oke. Maka biasakan untuk kata yang baik, jangan kata-kata kotor, kasihan. Ya. Kalau misalnya tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Ya, lebih kita diam saja. Daripada kita harus mengatakan kata-kata yang kasar atau yang kotor yang dapat menyakiti perasaan teman. Nah, fungsi lembaga pendidikan di sini ada 4. Yang pertama, pendidikan memberi pengetahuan dan keterampilan. Ketika kalian sekolah, misalnya masih insya Allah panjang umur, kalian sekolah di SMK, ya, sekolah menengah kejuruan, biasanya di SMK itu yang difokuskan adalah untuk skill atau keterampilan yang kalian miliki. Misalnya kalian ambil jurusan apa? Tata boga, ya. Tata boga kalau di Kendari itu di SMK berapa? SMK 3 ya? SMK 3. Ya. Ya, SMK 1 kan sebenarnya, SMK 2 itu STM, SMK 3 itu yang ada di THR itu
Di situ tentang tata boga, perhotelan, dan lain sebagainya. Biasanya di situ kalian akan diajar bagaimana cara membuat merancang busana, ada ya, kemudian membuat kue, kemudian bagaimana ketika berada di lingkungan kerja perhotelan dan lain sebagainya. Biasanya lembaga pendidikan itulah yang akhirnya ketika orang keluar dari situ dia sudah memiliki keahlian, ya. Oke, memiliki keahlian yang bagus. Misalnya siapa? Fitri. Jadi kalau orang kuliah di sekolah di SMK, biasanya ketika dia lulus di situ maka dia memiliki keterampilan untuk hidup di masyarakat. Walaupun misalnya dia dalam keadaan kurang mampu untuk melanjutkan dia punya pendidikan, maka tolong tenang. Kalau misalnya dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya di dunia perkuliahan, dia bisa buka usaha atau bisnis, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan cara berpikir yang rasional. Nah, ketika orang berpendidikan, dia tidak mudah dibodoh-bodohi. Ya, ketika ada orang ternyata bilang, uang tadi itu 50.000, saya beli kue 15.000, berarti kembali 45.000. Nah, itu orang yang berencana mau kasih bodoh-bodoh kamu, tetapi karena kamu sekolah, kamu bisa berpikir rasional. Tidak, 15.000 tadi harganya, berarti kembali 35.000. Tidak bisa kasih bodoh-bodoh saya. Ya, saya bisa berpikir rasional. Makanya pentingnya kita belajar matematika juga, supaya kita tahu perkalian, tahu pembagian, dan juga kurang dan tambah. Sebenarnya inti dari matematika adalah itu, ya. Adapun pengembangan matematika selanjutnya itu pada tahap yang lebih tinggi lagi, ya. Seperti mengukur tinggi jembatan, mengukur luas sungai, misalnya dalam ilmu fisika, itu biasa digunakan untuk orang-orang yang bekerja di teknik, ya, teknik sipil dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan potensi yang dimiliki individu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, di sini kalau kita lihat tentang pengembangan potensi, bahwa sama seperti yang tadi yang pertama tadi, bahwa ketika kita kuliah sekolah di keterampilan, sekolah di SMK, atau misalnya kita kuliah mengambil sebuah keterampilan, maka keterampilan itu kemudian akan bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya, ya. Contohnya tadi bikin kue, atau misalnya menjahit, bisa mencoba di dalam rumahnya untuk menjahit atau bikin kue, ya, bisa. Nah, yang terakhir adalah sarana melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkan dan membiasakan hal-hal berkaitan dengan kebudayaan masyarakat sekitar. Ya, biasanya pendidikan itu kita kenal dulu ada muatan lokal. Sampai sekarang ada? Tidak ada, toh? Kalau dulu Pak Guru di zamannya ada namanya muatan lokal. Muatan lokal itu berbicara tentang bahasa daerah Tolaki. Nah, kemudian kita pelajari bagaimana kebudayaan Tolaki tentang tari-tariannya, ya, tari dadulo, menbetambe, muhara dan lain sebagainya. Itu adalah untuk melestarikan kebudayaan lokal yang ada di situ, ya. Nah, karena dengan pendidikan kan kita akan tahu bahwa ternyata dengan menjaga kelestarian kebudayaan, maka kita juga sama saja menghargai dengan nenek moyang kita, ya, yang sudah membuat budaya ini. Nah, seperti itu, ya, tarian tadi ini. Misalnya ada tarian untuk memanggil untuk bersyukur karena misalnya panennya banyak, ya, padinya banyak, atau misalnya hasil lautnya banyak. Biasa ada tarian yang dilakukan oleh orang terdahulu sebagai kesyukuran atas rezeki yang dilimpahkan. Dan yang terakhir tentang lembaga politik dan lembaga hukum. Nah, lembaga politik dan hukum adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Nah, lembaga politik ini kan tidak lama lagi kita pemilihan apa? Oh ya, baru-baru ini pemilihan kepala desa, ya. Nah, itu termasuk sebagai kegiatan politik. Nah, kegiatan politik ini diatur oleh lembaga politik, ya, yang mengatur misalnya hari ini debat calon kepala desa, hari ini pemilihan kepala desa, kemudian penentuan siapa pemenangnya, dan juga akhirnya pelantikan siapa yang menjadi kepala desa. Ini semua diatur oleh lembaga politik dan lembaga hukum. Nah, kita lihat bagaimana fungsi dari lembaga politik dan hukum ini. Lembaga politik dia pertama mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui perundang-undangan. Jadi undang-undang itu sudah ada. Nah, lembaga politik ini menjaga supaya undang-undang yang telah diberlakukan itu tetap terjaga. Ya, ketika ada undang-undang yang disahkan,
Maka lembaga politik dan lembaga hukum ini mereka menjaga supaya undang-undang itu tetap terjaga di masyarakat, jangan sampai dilanggar. Ya, undang-undang kan aturan-aturan. Kemudian yang kedua, memberi pedoman tentang cara mendapatkan Kemudian yang kedua, tentang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Ya, contohnya seperti polisi itu masuk ke dalam lembaga hukum ya. Dia mengatur tentang keselamatan masyarakat, ya, keamanan masyarakat. Kemudian juga bagaimana dia melayani masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah menegakkan keadilan, mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan aturan hukum. Maksudnya menegakkan keadilan di sini adalah ketika ada orang yang berbuat jahat maka akan dihukum sesuai dengan hukumannya. Misalnya ada orang yang membunuh, seharusnya kalau ada orang yang membunuh hukumannya itu adalah dibunuh. Ya, kalau dalam Islam itu kalau ada orang yang membunuh hukumannya adalah dengan cara dibunuh. Kemudian apalagi orang yang menyebarkan kayak narkoba itu seharusnya juga harus dibunuh juga, karena memang ketika ada orang yang sudah kecanduan narkotika kemudian dia juga sebagai penyebar atau yang menjual narkotika itu hampir ya, ketika karena ada orang yang jual narkotika, ketika dia keluar dari penjara maka dia jual kembali lagi. Tidak obat-obatnya seperti itu, karena dia sudah lihat bagaimana banyaknya uang yang dia hasilkan dari menjual narkotika. Ya, makanya pemerintah pada saat itu melakukan tembakan ditembak. Jadi itu orang ketika hukuman mati itu ditembak, ada beberapa polisi yang berada di sekitar situ, tetapi yang memiliki peluru itu cuma satu saja. Kemudian semua siap, sasarannya dada, jantung, kemudian tembak, tak. Nah, ketika ditembak itu dilihat dulu, kalau belum mati hidup lagi, ditembak, tak. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya itu sedikit lebih kejam. Sebenarnya kalau dalam hukum Islam sudah dikenal dengan qisas atau penggal kepala. Jadi kalau dalam Islam dia kalau hukuman mati langsung dipenggal kepalanya. Nah itu lebih cepat matinya dan juga lebih tidak tersiksa orang yang dipenggal kepalanya. Ya. Jadi penggal kepala itu bukan dari sini, bukan dari belakangnya, pedang yang tajam, kemudian dipenggal kepalanya. Nah ini untuk pelajaran kepada masyarakat bahwa kalau kamu membunuh maka hukumnya adalah seperti ini, kamu penggal, ya, penggal kepala. Oke, ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya sesuai tentang materi kita? Tiara, ya. Tiara silakan. Ada sosial dapat terbentuk. Bagus, pertanyaan yang cukup baik dari Tiara menanyakan tentang kenapa lembaga sosial terbentuk. Jadi lembaga sosial ini terbentuk karena terjadinya interaksi sosial di masyarakat. Masyarakat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Atau dikatakan bahwa kemarin manusia itu sebagai makhluk sosial. Ya, manusia sebagai makhluk sosial, bahwa manusia itu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Karena terjadinya interaksi secara terus-menerus, akhirnya lahirlah lembaga sosial ini. Jadi lembaga sosial ini ada yang terbentuk karena secara secara terencana, ada yang tidak terencana. Misalnya yang tidak terencana misalnya karena masyarakat pada zaman dulu mereka mengenal dengan namanya sistem barter. Yang tadi Pak Guru jelaskan, barter itu menukar barang dengan barang, ya. Nah, menukar barang dengan barang. Ketika itu namanya sistem barter. Nah, kemudian muncullah yang namanya sistem penukaran dengan uang. Uang pada saat itu dibuat dengan bentuk emas. Ada emas, ada perak, dan ada perunggu. Nah, emas itu akan ditukarkan dengan barang. Misalnya ditukarkan dengan beras, ditukarkan dengan gandum, ditukarkan dengan ayam dan lain sebagainya. Maka adalah lembaga ekonomi, terbentuklah lembaga ekonomi untuk mengatur tentang tata cara bertransaksi, ya. Dan kemudian muncullah bank di situ, muncullah apalagi lembaga keuangan untuk mengatur keuangan. Adapun lembaga sosial yang terbentuk karena terencana, misalnya ada lembaga pemerintahan, lembaga politik, ya. Nah itu semua direncanakan. Misalnya kalau ada pemilihan bupati, pemilihan gubernur, kita harus ada lembaga yang mengatur, ya. Misalnya KPU itu komisi pemilihan umum. Mereka mengatur bagaimana proses pemilihan kepala daerah tersebut, ya. Bagaimana pemilihannya, bagaimana jalur-jalurnya. Nah seperti itulah sehingga terbentuk lembaga
Ya, bagus sekali. Oke, sekarang waktunya kita mengerjakan LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Jadi LKPD-nya hari ini cukup menarik gambarnya, kita kalian lihat. Ya. Untuk lembar kerja peserta didik, kita lihat sini. Di sini ada lembaga sosialnya. Di sini kalian tinggal isi saja fungsi-fungsinya. Misalnya tadi lembaga keluarga ada reproduksi, kan? Melanjutkan keturunan. Kemudian lembaga keluarga apa? Nah, ada semua di bukunya, boleh kalian lihat. Kemudian ada lembaga agama apa fungsinya? Lembaga ekonomi, dan lembaga politik. Bisa dipahami ya tentang pengisian dari lembar kerja peserta didik ini. Jadi kerjanya secara individu, ya, bukan per kelompok. Video. Waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD ini ya. Boleh lihat di internet. Atau boleh kalian cepat-cepat. Kalian bisa jadi. Itu. Tulis nih. Supaya cepat. Ya, tulis di sampingnya yang ada titik-titiknya itu ya, fungsi dari tiap-tiap lembaga yang ada di Indonesia, lembaga sosial. Misalnya lembaga keluarga tadi itu melanjutkan keturunan, kemudian apa lagi dan seterusnya. Pilih saja salah satunya. Pilih saldo dari 4 saja tulis toh. Sesuaikan saja dengan yang ada di situ. Kalau 4 kembali. Boleh lihat di buku, ada di buku paket, ada di internet. Silakan gunakan handphonenya ya. Yang punya handphone silakan.
Jadi masing-masing, jadi masing-masing. Duduk. Kalau tidak bisa jawab, tidak apa-apa. Tapi bisa nggak jawab ya? Yang besar sedang, tapi sih nggak kedengaran. Nanti di buku paketnya dalam satu studi itu ada. Apa-apa, bisa internet, kalau HP internet. Tulis namanya ya, ada nama itu di atas, luasnya, tulis. Kita minum dulu. Minum. Ya, kita minum ya. Gimana? Nah, uang apa bu? Sudah boleh kumpul ya.
Putra kakimu. Ini tetap ada nilainya ya, aku tetap ingat nilainya. Bukan untuk main-main. Silakan semua. Oke, sudah duduk baik-baik. Ayo, Jumat. Masih pamit hari Jumat. Jadi banyak kegiatan yang kita ada kegiatan kartu, postes. Ayo, coba. Udah kumpul, Mi. Jam berapa sekarang? Ayo, cepat. Tidak apa-apa. Pulang. Di hari ini kalian harus pulang. Besok cepat lagi. Baik, sudah semua ya. Jangan. Baik, sudah semua ya. Sudah semua ya. Tidak ada lagi, silakan duduk. Duduk. Tenang. Oke, sudah semua. Tidak ada lagi yang tersisa. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke dalam permainan atau games. Ya. Kita mulai di permainan kartu. Ya. Oke, tenang dulu. Jadi kita akan mulai permainan. Dengarkan, jangan ribut. HP-nya ditaruh semuanya di bawah, berarti taruh kembali handphonenya. Setelah sudah kita sajikan tadi KPD, silakan taruh HP-nya, Aulia taruh. Sudah. Baik. Jadi di sini ada kartu soal dan juga ada kartu jawaban ya. Nah, nanti kartu jawaban akan mencari kartu soalnya. Kemudian duduk secara berpasangan, yang kemudian nanti kita akan mengecek apakah sudah benar pasangannya atau masih salah. Silakan kalian bagi di sini 9 orang. Di sini 9 orang. Berdiri semua, berdiri. Laki-laki berjejer 9 orang di situ, 9 orang di sini. Ya, begitu ya. Oke. Oke, jadi Pak Guru akan dua orang di belakang sana, dua orang. Dua orang di belakangnya mereka. Tiara boleh satu. Nah, gitu. Oke. Nah, sudah ya, silakan tenang. Pak Guru akan bagikan kartu pertanyaan dengan kartu jawabannya. Oke, silakan maju. Aisyah, ambil. Masuk ke belakang. Sudah, masuk ke belakang sudah. Belakang. Ya, sudah. Oke. Oke, sekarang silakan kalian mencocokkan kartu masing-masing. Satu-satu, jangan satu-satu, jangan semua. Ya.
Iya, silakan jawaban dari soalnya. Ya, silakan cocokkan ya. Kalau sudah, yang sudah dapat pasangannya langsung cari tempat duduknya. Ayo. Oke, ada yang sudah dapat? Ketemu jawabannya? Ada? Tentang fungsi dari siapa? Alfian. Oke, silakan tentukan di mana kalian duduk. Duduk. Oke. Oke, cocok. Silakan duduk
Duduk, oke, duduk. Ya, sudah dapat tenang semua? Oke, sudah dapat tenang semua ya? Duduk, duduk. Oke, nah semua sudah dapat pesangan ya. Sekarang kita aminkan saja ya. Tidak. Benar, aman. Oke, kita mulai dulu dari Fadil dengan sebutkan. Kita sebutkan apa soalnya? Apa soalnya? Coba. Tidak, kayak apa soalnya? Jawabannya? Pasukan Banda Jasa sudah betul ya, tangan. Oke, ya. Oke, lanjut lagi. Amsir dengan Aulia dengan apa? Lembaga politik. Apa jawabannya Aulia? Hah? Jangan hanya itu. Oke, benar. Tangan. Oke, kemudian Aisyah dengan Alfian. Ayo, soalnya apa? Lembaga pendidikan apa jawabannya? Fungsinya? Ya betul, mengembangkan cara berpikir rasional. Betul, ya, betul. Kemudian lanjut lagi Cahaya Said. Ya, ya putra soalnya. Hah? Pengertian lembaga sosial apa? Oke, sudah benar, tangan. Insan dengan Aura. Lembaga sosial. Apa jawabannya Aura? Apa lagi? Ulangi. Coba. Pembentukan lembaga sosial. Oke, sudah. Lembaga sosial ada ya. Sosial ada. Lanjut lagi, Fitria dengan siapa? Naila, ayo. Sukanto, jangan nama Sukanto. Pak. Oke, benar, benar. Oke, lanjut lagi. Rizky dengan apa ulang? Iya, seharusnya faktor yang bentuknya sama apa? Iya, benar. Sudah benar. Pertanyaan. Kemudian lanjut lagi Eva dengan Ayo Eva. Ayo Eva, apa Eva? Lembaga keluarga. Jawabannya? Iya, fungsi reproduksi apa? Menghasilkan satu keturunan. Lanjut terakhir. Hah? Lembaga agama. Oke, teman-teman ya, cukup semua. Jadi hari ini pelaksanaan pembelajaran kita tentang pencocokan kartu sudah berjalan dengan baik. Memang tidak apa-apa ribut, karena memang waktunya untuk ribut. Ya, karena kegiatan ini adalah kegiatan aktif yang dipaksa untuk ribut semua. Ya. Kalau yang diam-diam sebelumnya ketika dengan pembelajaran ini adalah dia ribut dan juga mencari. Oke, sudah. Lanjut lagi. Oke, sekarang silakan itu kartunya ditaruh saja, disimpan saja ya. Simpan. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan kesimpulan dari materi kita hari ini, ya. Oke, silakan. Baik. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih. Tenang dulu, tenang. Aulia, tenang, Aulia. Baik, tenang. Supaya bisa cepat. Oke, baik, terima kasih karena sudah berpartisipasi tadi dalam kegiatan pembelajaran kita mencocokkan kartu. Terima kasih atas kerjasamanya. Beri tepuk tangan kepada kalian semua. Oke, selanjutnya akan memberi
Oke, sudah. Jadi kesimpulannya sudah benar bahwa lembaga sosial itu adalah yang mengatur tentang norma-norma dan aturan tentang bermasyarakat ya, perilaku masyarakat. Kemudian ada jenis-jenisnya lembaga sosial. Ada lembaga apa tadi? Yang pertama keluarga, lembaga kecil. Kemudian ada lembaga agama, lembaga apa lagi? Ekonomi, pendidikan, dan juga politik. Oke, baik, sudah dapat kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan post test terakhir. Ya. Waktunya Pak Guru berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan post test. Ya. Silakan kita dulu Sulaiman. Balik ke tempat dulu. Oke, silakan kita lakukan post test. Oke, post test ini 5 nomor, pilihan ganda. Tinggal kalian cek tulisannya. Ya, ada 5 nomor ya. Saya beri waktu 5 menit saja kerja 5 menit. Hal ini untuk mengukur apakah kalian sudah pahami materi kita hari ini atau belum. Ya, baik, saya bagikan. Oke, waktunya 5 menit. Silakan kerjakan post test kita untuk mengukur pemahaman akhir dari kalian. Tidak boleh karena ini kan ukuran pemahamannya kalian. Jadi tidak bisa pakai internet ya. Internet tadi hanya untuk yang kami tahu dia terpakai. Iya, tulis namanya supaya diperiksa nanti tahu siapa yang dulu. Jemput Anda siapa sana? Tulis namanya ya, yang tulis namanya di atas. Iya, silakan. Boleh, tidak apa-apa. Sudah, yang penting tahu jawabannya, Pak. Kejam, cepat ya, saya. Cepat kita keluar. Yang sudah boleh kumpul. Yang sudah saja. Lihatin saja. Lepas kopimu. Jangan keluar, dan waktu saya itu sekarang.
selanjutnya kita akan masuk di tahap refleksi. Di sini refleksinya adalah setelah pembelajaran hari ini, akhirnya saya mampu apa? Kalau mampu memahami ini dan selanjutnya, setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah. Kemudian yang keempat, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini. Baik, jadi ini silakan kalian kerjakan refleksi. Ya. Sini hasil refleksi kalian, silakan kalian buatkan. Tidak mau di internet. Tempel saja, tak larang nulis. Oh iya, tinggal kalian boleh. Makanya satu. Ambil ini. Dia keluar masuk ambil ini. Oh iya, sudah ada. Oke. Baik, silakan dikerjakan tentang bagaimana refleksi kalian hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah memahami pembelajaran kita hari ini, apakah kalian sudah mampu mengetahui tentang lembaga sosial. Jadi nanti jawaban refleksinya iya, saya sudah mampu, iya, saya sudah mampu, dan seterusnya ya. Kemudian perasaan kalian, saya senang atau saya tidak suka, nanti kalian tinggal berikan tanggapan saja itu. Baik. Oke, sudah selesai, silakan dikumpulkan kembali lembar refleksi kalian, kumpulkan. Jangan nanti. Ya, kumpulkan. Tinggal itu yang keluar. Iya, tinggal itu yang keluar. Oke, sudah duduk. Oke, jadi silakan kalian duduk lagi. Silakan duduk kembali, Dirsan duduk. Baik, adapun kegiatan tindak lanjut setelah pembelajaran hari ini, nanti tugasnya Pak Guru kirim di WA Guru, insya Allah tugasannya. Kemudian kalian lanjut lagi mempelajari materi tentang integrasi sosial, ya, yang berikutnya. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhir pembelajaran kita akhiri dengan doa dulu. Silakan Amsir pimpin doa setelah pembelajaran. Oke, ulangi Amsir. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini.